Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang bertobat dan yang berobat, dengan dengungan ayat Al-Quran yang terus menerus. Tadi ada yang teriak, matikan alunan Al-Quran. Nah, itu membuktikan merasa tidak nyaman mendengarkan Al-Quran. Padahal Allah berfirman yang artinya apabila dibacakan Al-Quran, didengarkan alunan Al-Quran, iman akan bertambah. Artinya akan semakin nyaman. Tapi kalau sebaliknya dibacakan Al-Quran malah tidak nyaman, gelisah, nyuruh dimatikan, ada apa denganmu? Ya, ada apa denganmu? Artinya dalam dirimu ada gangguan setan yang tidak merasa nyaman ketika dialunkan Al-Quran. Itu bukti. Allah berfirman, "Iza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayat zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Jadi mana dibacakan Al-Quran itu maka makin bertambah kekuatan imannya, bergetar hatinya. Lah ini merasa tidak nyaman, itu membuktikan dalam dirimu ada yang mengganggu. Ya, itu harus dipahami. Artinya harus dilawan dengan amalan bacaan Al-Quran. Pertanyaannya sampai sejauh mana Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nah, gini kalau namanya ngaji dengan yang sakit, ayah ngecebrak ayahnya. Nah, gitu ya. Ayo ngobrol dak maklum ngaji jeung nu gering gitu. Kembali, manakala diri yakin dan merasakan diri terganggu oleh sesuatu, ya. Kenapa di rumah marah-marah? Kenapa di sini didengungkan Al-Quran gelisah? Akui dalam diri ada sesuatu. Kalau diri merasa bangga, tidak merasa terganggu, tapi tidak merasa sakit, nah, itu akan lama kesembuhannya. Tinggal pilih lama atau selama-lamanya. Di sini memalukan sekali itu. Itu merupakan satu jawaban yang harus dilakukan oleh kalian. Sibukkan dengan baca Quran. Nah, bagi hamba-hamba Allah yang ada di rumah, bagi keluarganya yang menitipkan di sini ataupun semuanya, ini membuktikan kisah nyata. Jadi alangkah indahnya kalau hidup ingin penuh dengan keberkahan, kedamaian, tolong alunkan Al-Quran. Minimal itu. Minimal alunan Al-Quran terus berdengung di rumah. Maksimalnya jangan lupa tiap hari punya tadarusan Al-Quran. Tinggal percaya enggak? Al-Quran jadi petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ketika kita yakin bahwa Al-Quran itu petunjuk, malu ketika apapun yang dilakukan sejak bangun tidur sampai tidur kembali jauh dari apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah akhlaknya adalah khuluqul Quran? Tidak akan bertolak belakang akhlak Rasulullah dengan arahan-arahan firman-firman Allah, yaitu Al-Quran. Jadi maksimal dibacakan, minimal didengarkan. Tolong biasakan punya tadarus
Al-Quran. Kalau kalian ingin penuh hidup dengan kebarokahan. Yang kedua dan yang utama akhirnya yang harus dilakukan oleh kalian adalah memperbanyak istighfar. Seringkali disampaikan dan dicontohkan setiap ba'da sholat, ya, sehari semalam tak kurang dari 100 lebih. Belum lagi di antara adzan dan qomat Abi perintahkan 100 lebih. Insya Allah 10 kali lipat dari apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasakan. Inilah astagfirullah al-yawm aksarona min sab'ina marrah. Kami lebih daripada 70 kali beristighfar sehari semalam. Seperti itu. Sehari Rasulullah lebih dari 70 kali yang telah dijamin menjadi ahli surga. Lalu diri kalian ada yang menjamin? Jangankan kalian, saya aja nggak ada yang jamin untuk menjadi ahli surga. Maka perbanyak istighfar. Istighfar itu akan punya hikmah. Yang pertama ketika niat taubatan nasuha, tatap ketika taubatan nasuha apa yang dimakan tuh, apa yang masuk kepada perut tuh, minuman, makanan yang diharamkan itu tatap oleh kalian. Niat taubatan nasuha, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mal lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan memperbanyak istighfar, kami akan selesaikan kesulitan dan kesempitannya. Artinya orang-orang yang membiasakan memperbanyak istighfar, di samping niat taubatan nasuha, insyaallah Allah ampuni. Yang kedua, kesulitan dan kesempitan Allah akan bereskan. Yang sangat indah yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan permudah rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kalian merasa punya dosa akhlak kalian terhadap ibu bapak, terhadap tetangga, terhadap teman, tolong lakukan itu. Kalau mau cepat sembuh, dan tidak akan nyaman tuh jin-jin yang merasuk pada diri kalian. Karena kalian memakan, meminum barang-barang yang haram itu ada dorongan setan. Insya Allah akan tersingkir dengan sendirinya itu. Namun ketika kalian telah mengamalkan itu, terus full amal agama mulai bangun tidur sampai tidur kembali, mengamalkan agama, makannya, minumnya, ke WC-nya, tidurnya dalam amal agama, tidak akan betah. Nah, selepas itu apa yang terjadi? Karena di dunia ada 3 perkara. Ada ujian, buah daripada amal soleh, buah dari ketaatan. Tanya, apakah diri termasuk orang yang taat? Tanya, kenapa menimpa seperti ini? Yang pertama ujian, itu akan terjadi, akan Allah berikan terhadap orang-orang yang beramal. Yang kedua peringatan. Kenapa? Terjadi masalah dan masalah. Kenapa? Jangan-jangan buah daripada kelalaian diingatkan oleh Allah. Nah, yang ketiga, musibah yang sangat dahsyat tak pernah berhenti. Jangan-jangan buah daripada dosa dan dosa, buah dari maksiat dan maksiat. Udah diingatkan secara perlahan, 1, 2, 3, masih tidak mau sadar kembali ke jalan Allah. Maka Allah peringatkan dengan cara yang lebih menyedihkan. Mumpung masih ada kasih sayang Allah, kalian dititipkan di sini di Ar-Rahmaniyah melalui kasih sayang ibumu. Padahal ini pada hakikatnya kasih sayang Allah di sini. Tapi kalau kalian di sini disia-siakan, sholat aja susah, diajak berjamaah ingin sholat sendiri, itu merasa benar sendiri, namanya sombong, merasa diri paling benar. Janganlah itu. Kesombongan itu bukan sifat-sifat manusia. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa.
Dilahirkan di dunia ini saja kalian tidak pernah tawar-menawar, ingin jadi laki-laki, ingin jadi perempuan, gak pernah tawar-menawar. Terima jadi, punya tugas yaitu ibadah. Lah ibadah yang harus dilakukan oleh umat manusia, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ketika terbentengi dengan amal ibadah, mulai tidur sampai tidur kembali, full amal ibadah, cara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu kalau berbuat jahat. Nah, yang terakhir yang harus kalian lakukan adalah terus bermuhasabah pada diri. Ya Allah, akui saya ada di sini adalah kasih sayang-Mu. Belum berbuat apa-apa. Bukankah Kau lahirkan, Kau keluarkan ke alam dunia ini untuk ibadah, tapi diriku malah berbuat salah dan salah. Itu muhasabah diri dulu, jangan ke orang lain dulu. Nah, yang kedua, di kiri kanan kita, di depan di belakang kita, apa yang didengar, apa yang dilihat harus jadi pelajaran buat kita semua. Harus jadi pelajar. Orang-orang yang berilmu sudah tidak memahami, sudah tidak menjalankan ilmunya. Ngeri sekali. Beberapa bulan ke belakang ada ajengan punya pesantren. Santrinya dikekepan. Berapa belas ya? 11 santri rene. Sekali lagi, ajengan yang selayaknya memberikan contoh. Ya. Ngekepan santri, nah nabi kare rene, itu orang yang tahu agama, tadi tidak paham agama, hati-hati. Itu yang tahu agama. Yang kedua, yang terjadi sekarang ini adalah apa? Polisi nembak polisi di rumah polisi sampai mati. Ngeri tidak? Ngeri. Polisi nembak polisi di rumah polisi sampai mati. Ajengan ngekepan santrina nepi ka reuneuh. Musibah apa nugrah? Musibah. Ini yang harus jadi pelajaran. Bukan sebatas menyalahkan kenapa ajengan seperti itu, kenapa polisi seperti, bukan. Berlindung kepada Allah dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Pagi dan sore amalkan, setiap ba'da salat dibacakan. Insya Allah manakala diri terbentengi dengan amal-amal agama, malu kalau berbuat dosa. Itu tandanya manusia-manusia yang terjaga. Matanya terjaga oleh amal agama, telinganya terjaga dengan amal agama, tangannya terjaga, kakinya, lisannya, dan hatinya terjaga dengan amal agama. Itulah orang-orang yang dalam pemeliharaan Allah. Ingin dipelihara oleh Allah, maka amal agama dalam Asmaul Husna, orang-orang yang dipelihara oleh Allah itu, dalam Asmaul Husna itu ada Al-Wakil, atau biasa dibaca Ya Wakil, Ya Wakil, yuk Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil. Hikmah, insyaallah hidup. Miskinnya ada dalam pemeliharaan Allah, kekayaannya akan dalam pemeliharaan Allah. Ketika miskin akan diberikan kesabaran, ketika diberikan kekayaan akan menjadi dermawan. Itulah Ya Wakil, ya. Dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Barusan disampaikan, jadilah pelajaran, bukan harus menyalahkan orang lain, tapi bagaimana diri membentengi dengan amal-amal agama. Yang terakhir sekali, nah, artinya apa? Kalau penegak hukum, kalau yang ngerti agama sudah berbuat salah dari agama, ini bagian daripada ciri-ciri kiamat telah dekat. Orang yang bijaksana
hanya orang-orang yang berupaya terus mengamalkan agama, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.